Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar ya mendesain menggunakan CorelDRAW ya. Kita buka jadi udah ya dengan Bismillah. Pertama kita buka file CorelDRAW-nya ya. Kalau ada di desktop ini yang layar utama ya. Ini misalkan ada logonya, bisa tinggal diklik dua kali atau atau di enter ya, atau klik kanan, klik open. Ya, jika tidak ada di desktop ya, bisa buka start ya. Nah, klik start, kemudian all program, cari mana? CorelDRAW, kemudian klik CorelDRAW. Ya, ini kita sambil menunggu. Nah, setelah tak lama akan muncul welcome screen ya, welcome screen, kemudian buka klik new document. Nah, ini size ini ukuran ya, kita pilih ukurannya ya. Katakanlah coba kita pilih A4 ya, kita pilih ukuran A4. Kemudian ini ada portrait ya, portrait itu dia berdiri ya, kertasnya berdiri. Terus kalau landscape dia tiduran, coba kita pilih landscape. Kemudian klik OK. Nah, maka akan ini udah ya, ini kertasnya ya. Kertas ini ukurannya A4, dia bentuknya landscape ya, atau tiduran. Pertama kita akan belajar tentang cara membuat objek atau bidang ya. Pertama kita akan belajar membuat kotak ya, kotak atau persegi panjang, itu tergantung gimana. Nih, kalau untuk membuat kotak nih, di sini ada lambang kotak ya, atau klik F6 ya. Kalau di keyboard kita klik F6 ya, misalkan nih saya klik F6, dia langsung bentuknya kursornya atau poinnya ini yang saya gerak-gerakin ini. Nah, dia bentuknya seperti ini. Kemudian caranya klik kiri ya, klik kiri, kemudian ditarik. Nah, kemudian kalau ini ukurannya terserah kita mau bentuknya seperti apa. Kalau sudah dilepas, jadi. Nah, kalau ingin membuat persegi ya, atau bujur sangkar yang kotak sisi-sisinya sama ya, klik ini, kemudian di keyboard klik Ctrl ya. Nah, kalau klik Ctrl ya, ini saya sambil klik Ctrl. Lihat, ini mau dibesar sebanyak apapun dia sisinya sama. Nah, jadi kalau mau buat persegi atau bujur sangkar, maka sekalian dengan mencet Ctrl. Oke. Tapi kalau mau membuat persegi panjang ya, maka tidak perlu kontrol ya, diatur ya. Kalau misalkan kalian mau lebih teliti, misalkan mau ukuran tertentu ya, bisa yaitu dengan klik objeknya ya. Kemudian di sebelah sini, nah ini ada ukuran. Yang sebelah atas ya, object size ya, atau ukuran objek. Di sini yang atas ini yang saya tunjuk ini ya, ini adalah lebarnya. Misalkan kita mau lebar ini milimeter ya, mm to milimeter, misalkan 100 milimeter ya, atau 10 cm sama ya. Oke. Kemudian ini kalau log ratio ya, itu untuk biar gimana ya, kalau ini kalau di unlock ya, kalau di lock ya, dia lebar sama ini menyesuaikan. Jadi kalau gimana ya jelasinnya ya, pokoknya simpelnya nggak usah mikirin ukurannya lah. Intinya kalian feeling aja mau mau gampang ya gini aja nih. Kalau mau kecilin kayak gini ya, ditarik ya. Ini kan ada titik-titik 6 ini ya, 6 titik. Kalau mau panjangin ya diklik ininya ya. Kalau mau kecilin ininya ya gini. Nah, kalau yang di pojok ini ya, itu biar antara lebar sama panjang tuh sesuai. Misalkan dari awal seperti ini ya, lebarnya sepanjang ini. Kalau saya tariknya di sudut, nah dia porsinya sama ya, porsinya sama. Nah, kalau di CorelDRAW ya, ada yang menarik ya dalam membuat objek, yaitu klik dengan klik kiri, kemudian coba ditarik. Nah, ini kan ada bayangan seperti ini. Nah, coba setelah itu klik kanan. Nah, dia akan jadi objek baru ya. Dia objeknya kayak copy paste lah ya. Jadi misalkan ini saya tarik ke dalam, nah terus saya tinggal klik kanan. Nah
diantar jadi objek baru. Beda dengan kalau saya nggak klik kanan, saya cuman gini doang, tarik dengan klik kiri, saya gini lepas, nah jadi dia kecil, tapi nggak jadi objek baru seperti ini. Nah, kemudian tadi itu bu ini ya, kotak ya, kotak bersegi panjang atau bersegi ya. Kemudian sekarang saya coba membuat lingkaran ya, lingkaran. Klik yang di sini ya, ellipse tool atau F7 ya. Nah, kemudian kita buat lingkaran. Nah, tarik aja garisnya sesuai mau lonjong, mau oval, mau bulat ya. Nah, kalau mau bulat sama seperti yang tadi, klik Ctrl ya. Jadi kalau sambil klik Ctrl, nah dia akan sesuai. Kalau klik Ctrl ya, dia akan sesuai. Dia akan ya bulat sempurna ya, mau kecil mau besar, kalau diklik Ctrl dia akan jadi bulat sempurna. Tapi kalau nggak diklik Ctrl ya, dia bisa lonjong ya dan semacamnya. Kemudian sama ya. Jadi kalau mau ini kan udah nih, ini kalau bentuknya kursornya masih seperti ini, masih ada tanda plus dan lingkaran, berarti ini masih posisinya membuat lingkaran ya. Jadi kalau kita mau ngatik-ngatik objek yang ada di sini ya, kita ubah dulu, jangan tandanya plus, tapi kita klik yang ini nih, yang tandanya panah ya. Klik, nah berubah jadi seperti ini. Nah, kita bisa klik ini ya, klik benda-bendanya. Nah, oke. Nah, sekarang itu ya, kemudian tadi ya udah sama, ini juga sama ya. Kalau kita klik lingkaran ini, kemudian di sini kita klik kiri ya, tahan, kemudian setelah itu kita klik kanan. Nah, dia jadi objek baru ya. Beda kalau kita di sini kita nggak klik kanan, nah dia mengecil gitu ya, dia nggak jadi objek baru. Itu tadi ya udah lingkaran. Jadi sama ya, mau kotak, mau bulat, mau bentuk yang lain. Kalau pertama di bloknya dengan klik kiri ya, kemudian diperbesar atau diperkecil. Nah, kemudian setelah itu klik kanan, maka dia menjadi objek baru. Dia menjadi objek baru. Ini objek yang lama ini masih ada. Nah, oke. Nah, sekarang ini udah ya kan? Ini ada objek. Nah, misalkan sekarang abis itu ini udah kotak, udah, kemudian lingkaran sudah. Sekarang kita masuk ke segitiga bisa ya. Klik yang ini nih ya. Di sini ada polygon tools ya. Kita gambar dulu aja asal. Sama ini kalau mau sempurna ukurannya, sisi-sisinya sama, klik Ctrl ya. Misalkan ini saya klik Ctrl, sambil klik Ctrl, nah dia sisi-sisinya panjangnya akan sama. Oke. Oke, ini sudah ini ya, sudah. Nah, ini kan segi 5. Gimana cara membuat segitiga? Nah, di sini ada di sini. Nah, itu ada tanda 5. Kalau kita tambah dari segi 6, tambah lagi segi 7, tambah lagi segi 8, dan seterusnya ya, segi 11, segi 12. Nah, paling minimal adalah segi 3 ya. Jadi kalau mau buat segitiga, polygon tools ya, gambar ya. Kalau mau rapi, klik Ctrl ya. Kemudian ubah yang ini ya, segi 4, segi 5. Oke, coba segi 6, coba segi 8 ya. Oke, itu tadi ya. Sama ini pun juga seperti itu ya. Kalau ini diklik ya, klik kiri, kemudian diperbesar, kita klik kanan ya. Maaf, ulangin. Ini diperkecil, misalkan diklik kanan, nah dia jadi objek baru ya. Kalau nggak kayak gitu nggak jadi objek baru, biasa aja. Oke, itu tadi perkenalan tentang cara membuat objek ya. Kemudian apa namanya, mengotak-ngatik ukuran ya, mengotak-ngatik ukuran. Oke, ini ada banyak objek ya. Kemudian selanjutnya ada teknik yang lain, yaitu teknik menggabungkan objek ya. Jadi objeknya ada dua nih kan, ada bulat yang kecil, ada bulat yang besar. Kemudian kita akan gabungkan ya. Jadi nah, pertama
caranya adalah dengan di blok ya. Di blok kita harus di blok antara yang ini dan ini harus di blok barengan, yaitu caranya dengan klik misalkan di sini ya. Pastikan objek yang ingin kita blok masuk ke dalam lingkaran yang bukan lingkaran, kotak yang garis-garis putus warna biru ini ya. Pastikan masuk sini. Nah, kemudian ini kalau udah dipastikan semuanya masuk, dia berarti udah masuk ya. Kemudian kita akan belajar ada beberapa teknik penggabungan dua objek atau lebih ya. Yang pertama ada di sebelah kiri sini ya. Jadi ketika kita nggak menggabungkan objek, misalkan kita klik satu objek, di sini nggak ada. Jadi yang lambang tadi nggak ada. Tapi kalau kita menggabungkan dua objek atau lebih ya, misalkan kita gini, kita blok ya. Ini istilahnya blok. Di blok kemudian jadi menyatu seperti ini. Nah, ini baru ini muncul. Ada weld, ada trim, ada intersect, ada simplify, ada front minus back minus front, ada juga create boundary. Oke, pertama ada penjelasan tentang untuk sesi ini saya hanya akan menjelaskan tentang weld. Oke, weld ya, ini untuk menggabungkan objek menjadi satu objek ya. Satu objek utuh ya. Jadi udah ini kita klik ya. Oke, biar lebih jelas kita klik aja langsung. Nah, dia menjadi satu objek utuh ya. Nah, jadi bergabung. Objeknya bergabung. Nah, bisa langsung banyak objek bisa. Ya, misalkan ini tadi udah kita gabung. Ada segitiga, kita tarik, coba kita gabungin di sini ya. Kemudian ada kotak, coba kita gabungkan di sini ya. Nah, coba habis itu kita blok ya. Kita tarik garis dari sini, kita tekan klik kiri dari sini, tarik ke sini ke atas ya. Pastikan semua yang ingin kita masukkan masuk ke dalam kotak garis biru putus-putus biru ini. Kemudian lepas. Nah, ini udah ini. Kemudian coba kita klik weld. Nah, dia akan menyatu ya, menjadi objek baru ya. Misalkan kita iseng ya, kita tambah lagi ya, kita tarik garis. Nah, ini pastikan Anda masuk ya, klik objek. Nah, oke, misalkan dah ya jadi seperti ini. Bisa tambah lagi deh, tambah lagi ya, tambah lagi ya, kita weld lagi. Nah, misalkan bentuknya udah jadi kayak gini lah nih, entah bentuk apa gitu ya. Nah, ini udah. Sekarang tadi itu teknik weld ya. Nanti kalian juga bisa silahkan ya coba-coba ya. Kalian buat objek sebanyak-banyaknya, kalian tumpuk-tumpuk, kemudian kalian blok dan akhirnya kalian gabungkan. Jadi misalkan seperti ini. Kemudian pelajaran berikutnya adalah cara mewarnai objek ya, mengisi objek, warna objek ya. Oke, pertama klik dulu objeknya ya. Ini klik, udah diklik objeknya. Nah, kemudian di sebelah sini ada deretan warna ya. Di sini mungkin terlalu sedikit, biar banyak klik yang ini nih, default palette ya. Nah, jadi banyak. Ini ada nama-namanya, misalnya light yellow, kemudian ada deep yellow, ada magenta, ada neon purple, ada deep violet, ada purple ya, ada ungu ya, tadi purple ungu. Ini ada sky blue ya, misalkan kita warnai sky blue ya. Nah, dia ya berubah warna ya, jadi sky blue. Nah, ini dari kita warna ini. Kalau kita berbesar ya, maka di sisi ini ya ada garis luar ya. Garis luar disebut dengan outline ya, ini outline. Nah, gimana cara mengubah warna outline? Pertama ya, klik kanan ya. Saya pastikan jadi klik objeknya ya, klik objeknya. Kalau saya berjauh lagi ya. Nah, kita minta awalnya kita nggak klik ada objek apa-apa ya. Kita klik objek ini, klik. Nah, muncul 6 titik seperti ini ya, 6 titik hitam. Kemudian di yang tanda 4 ini ya, 4 arah panah ini ya, hitam ini. Ini kan ini tandanya panah, satu arah panah doang nih. Nah, ini udah berubah tandanya. Di objeknya klik kanan ya, klik kanan.
Kemudian nih pastikan objek propertinya di checklist ya. Nah, kalau objek propertinya sudah di checklist ya, kemudian maka akan muncul seperti ini. Maka akan muncul seperti ini, objek property ya. Nah, ini kalau yang gambar pena ya, ini outline. Outline itu untuk yang ini, pinggir-pinggirnya nih outline. Kalau yang ini fill, itu isi dalamnya. Misalkan kita ubah ya. Kita ubah warnanya. Sini bisa juga, di sini ada banyak. Nah, bisa juga ada banyak ini kan ya. Bisa kita ubah juga yang merah misalkan. Nah, dia berubah warna. Itu fill ya. Jadi kalau kita klik objeknya, kita mau ubah sampingnya, ini kan hitam nih. Kita ubah aja misalkan ya. Ubah ke misalnya warna kuning. Nah, kalau kita berbesar, nah dia sudah berubah warna kuning. Oke. Nah, ini ada ukuran juga, ukuran ketebalan ya. Sini 0,2 ya. Bisa kita ubah mau jadi 10 mm. No, bisa. Dia jadi tebal kan? Oke, coba misalkan di sini kita 5 mm aja ya, 5 mm. Nah, seperti ini. Bisa juga diubah lagi kan, kalau warnanya klik lagi objeknya. Nah, kalau mau warna diubah ya silahkan. Bahkan bisa juga ini garis biasa, kalau mau putus-putus. Nah, bisa kayak gini, putus-putus. Putusnya mau jarang-jarang, mau rapet-rapet ya. Nah, mau kayak gini ya juga bisa. Jadi kalau mau yang normal, mau garis normal, klik yang ini. Nah, ini kok ini sudutnya lancip ya. Nah, ya kita bisa lihat sini lancip kan. Nah, ini lancip. Kalau ini, nah dia dia jadi melengkung ya, nih melengkung. Coba kalau kita klik ini, noh, ini lancip, ini lancip, ini lancip, ini lancip. Jadi kalau ini dia melengkung, jadi melengkung. Nah, garis-garisnya dia melengkung. Nah, kalau ini, nah dia jadi kayak gini ya, potongnya kayak gini. Nah, coba kita pilih yang melengkung ya. Oke. Oke, ini dari cara membuat objek, menggabungkan objek, mengisi warna, dan terakhir tadi mengatur garis luar ya, outline garis luar dikasih warna. Oke, mungkin dari ini cukup sekian dulu ya pelajaran kita untuk kali ini. Nanti akan ada pelajaran lainnya. Oke, cukup sekian.